Setelah mengalami penundaan selama setahun lebih akibat pandemi, film solo Black Widow yang dibintangi oleh Scarlett Johansson akhirnya tayang pada Juli 2021. Film yang disutradarai oleh Kate Shortland ini merupakan sebuah prequel dan mengisahkan Natasha Romanoff alias Black Widow yang menjadi buronan pemerintah setelah Captain America Civil War tahun 2016. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kamu gak lupa memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Black Widow bukanlah superhero terkuat. Dia bahkan bukan jagoan cewek paling kuat. Natasha Romanoff tidak punya kekuatan super. Dia ini kayak Yamcha di kartun Dragon Ball. Manusia bumi biasa, tanpa kekuatan super, tapi begitu terlatih sehingga serba bisa. Yamcha yang dulunya perampok dan sempat jadi pacar Bulma, bisa Kamehameha, bola semangat. On top of that, dia punya jurus berantem tersendiri. Begitu jugalah dengan Natasha alias Black Widow. Dari seorang assassin ke sempat nyaris jadi love interest Hulk, yang jelas Natasha dapat diandalkan oleh teman-teman Avengers karena banyaknya variasi kemampuan yang ia miliki, meskipun gak jago-jago amat. Nasib kedua karakter ini pun sama, gugur, bukan dalam sengitnya pertempuran personal, melainkan karena cerita mengharuskan seorang karakter untuk mati. Black Widow bukan film superhero terkuat di antara film-film superhero MCU lainnya. Dalam film solo yang harusnya adalah waktu untuk menjelaskan lebih banyak suara dari karakter ini, yang seharusnya jadi proper send-off untuk karakter ini, Natasha Romanoff itu sendiri ternyata hanya jadi batu loncatan untuk proyek superhero berikutnya. Cerita mengambil tempat di antara event Civil War dengan Infinity War. Tapi sebelum mulai, film mundur dulu, memperlihatkan masa kecil Natasha bersama keluarga palsunya. Bagaimana ayah, ibu, kakak, adik kini harus berpisah karena mereka dikirim kembali ke bos oleh Rusia untuk mendapat pelatihan dan misi lebih lanjut. Semua itu dikemas sebagai kredit pembuka, lengkap dengan lagu opening, kayak kalau kita lagi nonton opening acara televisi deh pokoknya. Ironisnya, kredit pembuka tadi itu adalah salah satu dari dua hal bagus yang dimiliki oleh film garapan Kate Shortland ini. Karena setelah itu, Natasha Romanoff yang sedang dalam perjalanan tidak benar-benar melakukan apa-apa. Babak pertama film ini bosenin karena yang kita ikuti adalah karakter yang motivasinya adalah untuk lay low. Masalah dengan keluarga Avengers? Nggak dulu deh. Sekitar 30-40 menit kayaknya barulah film ini jelas arahannya kemana. Natasha dikontak oleh keluarganya yang satu lagi. Adik bohongannya dulu, si Yelena, punya informasi tentang masalah personal bagi mereka berdua. Bahwa program Red Room yang menciptakan pasukan Widow tak berhati dari wanita-wanita malang seperti mereka, ternyata masih berjalan. Bos Rusia, si Dreykov, yang telah dibunuh oleh Natasha beberapa tahun yang lalu ternyata masih hidup. Serius guys, film ini benar-benar baru terasa berjalan saat Yelena masuk cerita. Dan Yelena Belova inilah salah satu dari dua tadi hal terbaik yang dimiliki oleh film. Dia punya motivasi dramatis yang lebih jelas. Seperti Natasha, Yelena yang selama ini sudah tercuci otak oleh program Dreykov mencoba untuk mengembalikan kendali atas hidupnya. Dia juga paham pentingnya memberangus proyek tersebut dan membebaskan semua orang. Tapi tidak seperti Natasha yang telah lelah main keluarga-keluargaan, Yelena ini percaya akan hubungan yang mereka bentuk sebagai keluarga palsu. Yelena lah yang seperti tertantang dengan pemikiran Natasha, alih-alih sebaliknya, padahal yang tokoh utama adalah Natasha. Itu juga dikarenakan Yelena inilah yang lebih banyak menunjukkan emosi yang grounded. Dan untuk fungsi itu, Florence Pugh benar-benar menyuguhkan penampilan yang oke punya. Rentang emosi yang luas itu dia lahap dengan natural, vulnerable, tangguh, bahkan saat bercanda. Kita merasakan satu persatu yang ia rasakan, tidak pernah kesemuanya sekaligus, seperti yang ditampilkan oleh Natashanya si Scarjo. Timing dan penghayatan Pugh benar-benar ngena. Sampai-sampai lelucon konyol soal pose Black Widow aja berhasil mencuat,
sebagai running joke yang menyenangkan. Romanoff bukannya nggak punya motivasi personal, tapi film ini nggak benar-benar follow up sama masalah personal dirinya ini, melainkan masalah tersebut dikecilkan. Yang dieksplorasi dari Black Widow ini adalah ada suatu perbuatan kelam yang dulu ia lakukan, sehingga kini saat dia dikenal sebagai pahlawan, peristiwa tersebut jadi berkali-kali lipat membebani nuraninya. Sepanjang durasi film ini, Natasha bergulat dengan hal tersebut. Pergulatannya itu ditunjukkan oleh film lewat karakter Taskmaster, musuh bertopeng yang bisa meniru semua yang ia lihat. Karena karakter ini sebenarnya adalah perwujudan Natasha zaman dulu, zaman saat dia masih menjadi pembunuh berdarah dingin. Jadi Taskmaster adalah musuh yang tepat untuk Natasha, karena dia memang harus mengalahkan dirinya yang dulu. Apalagi karena lebih lanjut film ini memperlihatkan karakter musuh tersebut sebagai katakanlah produk dari dosa Natasha yang terus menghantui. Ini harusnya adalah cerita pengukuhan Black Widow sebagai seorang superhero. Cerita bagaimana dia benar-benar berhak menyematkan diri sebagai pahlawan. Akan tetapi, nilai perjuangannya sebagai perempuan yang berusaha membebaskan nurani itu dikurangi oleh film yang lebih memilih untuk membuat Black Widow mengalahkan pria misoginis yang berbuat tidak manusiawi kepada perempuan. Keberadaan Dreykov yang jadi master dari Taskmaster ini sepertinya mengatakan cewek nggak salah, cowok yang salah. Black Widow hanya perlu minta maaf untuk menenangkan hati. Taskmaster itu jahat ya karena sudah terdoktrin oleh kepercayaan Dreykov, ingin mengecilkan bukan hanya Black Widow, tapi juga si Taskmaster yang karakternya diubah drastis menjadi seserpihan dari karakternya di komik. Shotland mengulangi kesalahan yang sama dengan Deadpool di film Wolverine. Kembali ke bahasan serius, film sepertinya enggan memperlihatkan karakter yang harus benar-benar struggle dengan masalah dalam inner, sehingga harus menampilkan musuh bersama yang lebih nyata. Dan bicara tentang superhero dan moral, film Black Widow ini pun sesungguhnya enggak lurus-lurus amat. Penulisan film masih ambigu banget secara moral. Banyak karakter yang melakukan hal-hal tapi tidak lanjut ke konsekuensinya. Karakter yang telah mengesampingkan anak yang look up to them, pada akhirnya teredam dan jadi pembela kebenaran. Film ini seperti dengan entengnya seolah meng-establish penjara itu isinya orang jahat semua, termasuk penjaga yang semena-mena. Padahal mereka yang di sana berada pada posisi yang lebih ngenes daripada collateral damage. Dan sepanjang film Black Widow galau sama collateral damage, yang dengan sengaja dia lakukan beberapa tahun lalu, moralnya nggak masuk banget. Tapi tentu saja aksi gede perlu untuk dilakukan, karena ini adalah film laga berbudget mahal. Malu dong kalau sekelas Disney dan Marvel nggak pakai acara hancur-hancuran dan ngebut-ngebutan. Persetan dengan logika. Orang-orang tanpa kekuatan super itu yang penting bisa tampak keren meluncur jatuh, ataupun berkali-kali terguling dalam kecelakaan mobil. Perkara mereka bisa selamat itu urusan yang seharusnya nggak usah repot kita pikirkan saat mencari hiburan kan? Lagi pula, mungkin film ini ngasih petunjuk bahwa Natasha bisa selamat dari begitu banyak kecelakaan dan terjun dari stasiun angkasa, jadi mungkin dia belum benar-benar mati saat jatuh dari tebing itu. Begitulah adegan-adegan aksi dalam film ini. Secara koreografi, kerja kamera, dan teknis begitu tidak ada yang spesial. There are a lot of CGIs, editing, and stunt double, standar rutinitas film aksi yang biasa. Kalau ada yang diingat orang, maka itu adalah beberapa kualitas CGI yang kurang kece, adegan yang gak grounded amat, dan betapa such a posernya film superhero ini.